Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Rebel 98. Di video kemarin kita sudah melewati materi tentang port scanning, yaitu sebuah cara melakukan scanning pada beberapa port yang memiliki celah keamanan di dalamnya. Nah, tak lupa juga di situ kita juga membahas beberapa tools penting yang digunakan untuk port scanning, mulai dari Nmap, kemudian Mac Scanner, dan yang lebih penting kita juga bisa mencari tool ya bersifat all-in-one, tidak hanya digunakan untuk mencari port scanning, melainkan bisa digunakan untuk mencari celah keamanan yang lain lah, istilah seperti itu. Nah, di video kali ini kita sudah sampai di banner grabbing. Apa sih banner grabbing itu? Nah, di sini pengertian dari banner grabbing adalah banner grabbing adalah bagian dari footprinting, yaitu mencari informasi, lebih tepatnya itu aktif footprinting. Teknik banner grabbing sebenarnya mengacu kepada operating system fingerprint, yaitu cara mencari tahu informasi mengenai OS yang digunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di poin kedua ya, disebut banner grabbing karena dalam mencari informasi OS yang digunakan terfokus pada kalimat selamat datang yang ditampilkan pada device. Nah, kalimat selamat datang inilah yang dikenal dengan banner. Nah, di sini kurang lebih seperti inilah pengertian singkat mengenai banner grabbing. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke slide ini, gue akan mengajak kalian mengenal salah satu tools untuk kita melakukan banner grabbing. Nah, namanya itu adalah telnet. Nah, apa sih telnet itu? Gimana fungsi, terus dan yang lain sebagainya kayak gimana? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita pengertian dulu lah, telnet itu seperti apa sih? Nah, secara garis besar, telnet adalah sebuah protokol jaringan yang menyediakan akses jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi teks. Koneksi teks itu kayak berbentuk CLI. Nah, telnet sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1969. Hingga saat ini telnet menjadi protokol tertua di dalam jaringan komputer. Telnet menggunakan protokol TCP/IP dan biasanya berjalan pada port 23. Nah, port 23 itu mengacu pada apa? Ya, mengacu pada telnet itu sendiri, tidak ke hal yang lain. Nah, kemudian poin kedua, cara kerja dari telnet itu seperti ini. Pengguna terlebih dahulu menggunakan aplikasi klien telnet untuk terhubung ke server ya, server telnetnya maksudnya. Nah, aplikasi klien itu kayak aplikasi atau software ya yang di dalam itu ada telnet. Nah, misalnya di sini gua pakai perangkat Android. Nah, di Android itu di pengaturan tidak ada aplikasi telnet ya. Jadi sebagai jalur alternatifnya gua pakai aplikasi namanya Termux atau terminal emulator Linux untuk mengakses telnet. Nah, beda lagi kalau kalian menggunakan Windows ataupun enggak Linux. Jadi kalian kalau Windows kalian pergi ke control panel ya kan. Nah, control panel, kemudian kalian bisa cari tuh di situ ada telnetnya pokoknya. Nah, kemudian untuk Linux kalian bisa menggunakan ya dengan menginstal paketnya dengan ketik apt-get install telnet gitu. Lanjut. Nah, fungsi dan penggunaan telnet. Nah, ada beberapa fungsi dari telnet ya, yaitu untuk administrasi jaringan,
ya ini itu mengakses dan mengelola perangkat jaringan seperti router dan switch. Yang kedua untuk melakukan pemecahan masalah atau troubleshooting ya, untuk mendiagnosis masalah jaringan. Dan yang ketiga mengontrol server dari jarak jauh untuk menjalankan perintah atau script. Nah, seperti itu. Nah, di slide berikutnya kelebihan telnet. Telnet itu memiliki kelebihan. Yang pertama ada kemudahan penggunaan antarmuka berbasis stack yang sederhana. Jadi ketika satu program berbasis stack, maka dia akan sedikit menggunakan sumber daya, misalnya kayak kapasitas RAM, kemudian juga VGA ya. Karena jika terlalu banyak animasi ataupun banyak warna menggunakan lebih banyak kinerja dari perangkat itu sendiri. Nah, kemudian nomor 2, ketersediaan bisa dijalankan di semua sistem operasi, tidak satu perangkat aja. Nah, telnet ini bisa digunakan untuk Android, Linux, juga Windows. Dan terakhir ringan. Nah, ini udah gua bilang di awal, yang intinya itu memerlukan sedikit sumber daya. Di balik kelebihan telnet ada beberapa kekurangan ya yang cukup fatal ya. Di antaranya itu adalah masalah keamanan. Tentu untuk masalah keamanan telnet itu sangat tidak disarankan ya untuk digunakan secara terus-menerus, karena dia itu saat terjadi pengiriman dan penerimaan data tidak terenkripsi, jadi rawan penyadapan. Jadi bisa diasumsikan itu telnet kurang aman lah. Nah, kemudian untuk dari segi autentikasi, username dan password ditulis dalam teks biasa, tidak ada fitur yang mengenkripsi username atau password di dalamnya setelah kita masukkannya. Nah, implementasi telnet atau cara mengkonfigurasi jadi cara penggunaan lah. Nah, di Windows yang udah gua sebutin di awal tadi ya kan pergi ke setting, kemudian kontrol panel. Nah, di kontrol panel itu ada program and fitur, kalian klik dan kemudian akan masuk ke window atau jendela ya. Nah, di dalamnya ada tulisan turn Windows fitur on or off. Nah, kemudian di bawahnya itu ada beberapa pilihan berupa list, ada checklistnya juga yang harus kalian tentang. Nah, kalian fokus atau cari yang namanya itu telnet client. Nah, di situ jika kalian belum checklist, kalian checklist, kemudian klik OK gitu. Kemudian kalau Linux ini juga sangat mudah sekali, kalian pergi ke terminal, kemudian ketikkan apt-get install telnet. Ini dia pakai package manager. Nah, untuk macOS ini gua nggak terlalu tahu ya, bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Menggunakan terminal untuk mengakses telnet, ini beritanya kayak gimana gua juga nggak tahu. Nah, untuk Android sendiri kita bisa menggunakan termuk untuk menjalankan telnet ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung pergi ke aplikasi termuk ya teman. Kita tutup terlebih dahulu biar nggak terlalu berat. Nah, di sini kita udah sampai di termuk. Nah, pertama kalian ketikkan ini kita klik dulu aja lah. Kalian ketik telnet seperti ini ya kan. Kemudian diikuti dengan nama domain ya, atau nama website yang ingin kalian tahu ya, yang ingin kalian masukkan. Misalnya di sini gua nggak ada target, jadi kita cari ini aja lah, kita web sekolah aja lah, karena web sekolah itu biasanya sangat mudah sekali celah keamanan atau sangat rentan. Nah, seperti ini. Nah, kita copy dan kita tempelkan di sini ya. Ini ternyata banyak banget, kita hapus.
nggak bisa kah nggak bisa. Kita hapus secara manual karena nggak bisa di select ya. Sabar kita. Nah seperti ini. Nah setelah seperti ini kalian fokus untuk mencari kelemahan dari web target ini ya. Nah kelemahannya gimana? Kalian harus tahu beberapa port ya yang ingin kalian ketahui celah kelemahannya di port tersebut itu kayak gimana. Misalnya di sini gua akan mencoba mengecek ke target ini. Oh sorry, ini kita harus hapus ya di bagian HTTPS ini. Kita hapus. Nah kemudian kita masukkan 80 ini untuk mengakses HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Kurang lebih kayak gini, telnet spasi www bla bla bla, kemudian masukkan portnya. Dan di sini kita langsung enter. Nah di sini otomatis ada trying alamat IP 74 dan bla bla. Nah kita tunggu aja hasil dari telnet itu kayak menampilkan kayak gimana aja. Kita tunggu ya teman-teman. Nah di sini ternyata udah berhasil ya teman-teman. Kita melakukan telnet pada www viper bla 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 dengan port 80. Nah port 80 ini sukses diakses ya dengan tanda itu layarnya kosong seperti ini. Nah kemudian di sini kita coba lagi ya mencari beberapa port ya, mungkin kita butuhkan. Misalnya kita cari port 21 untuk menampilkan FTP atau file transfer protocol. Kita enter, kita coba, masih mencoba ya, trying 74 125 bla 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 seperti itu. Kita coba ya. Nah di sini kita mendapatkan koneksi violet ya, koneksinya itu timeout, dan kita mencoba lagi trying 2404 bla bla. Dan di sini enable to connect to remote network is uncredible. Ini mungkin masalah jaringan. Nah tapi nggak apa-apa ya, kita coba lagi mencari beberapa port yang masih bisa kita gunakan ya. Untuk port 21 tidak bisa, mungkin kita coba ya port 25 untuk mencari SMTP, Send Mail Transfer Protocol. Kita coba lagi ya. Nah, ini masih menggunakan cara yang sama. Nah ternyata di sini hasilnya masih sama ya, terkendala masalah jaringan. Ini gua juga udah buat 2 sesi membahas tentang telnet ini juga, enggak bisa juga ya. Oke, tapi tenang aja, di sini kalian bisa cari sendiri ya port-port yang mana aja. Kalian bisa browsing beberapa port yang ada di internet itu ada lebih dari 10 atau bahkan ratusan atau ribuan. Nah di sini sebelum gua akhiri videonya, gua kasih petunjuk dulu ya jika kalian nggak ngerti ya cara gunain telnet. Nah pertama di sini kalian ketik telnet. Nah kalian akan masuk mode seperti ini, kemudian kalian ketikin help. Nah di sini otomatis dia akan menampilkan beberapa perintah dari telnet ya, misalnya close, logout, display, nah gitu. Kemudian untuk open untuk mengkonekkan ke situs ya, kemudian quit untuk exit, kemudian set parameter, kemudian ada status, print status informasi. Nah untuk penerapannya di sini kita coba open untuk mengkonekkan satu situs yang tadi. Kita coba dengan port 80. Nah otomatis dia akan langsung terkoneksi ya, ditandai dengan layar ngeblank, sebenarnya nggak ada hasilnya. Kemudian kita
Nah, oh ternyata kita harus apa ya, ini ya teman-teman, baru ngerti gua, sorry. Berarti tadi itu bisa ya, cuma gua nggak ngerti aja cara berarti ini info kasubsel itu harus menampilkan informasi ya dari yang tadi itu. Berarti oh seperti ini, http 1 get request html 30 Mei, terus ada seperti ini. Coba berapa ya, coba kita clear dulu lah, coba kita masuk ke telnet lagi. Nah, kita ketik help. Nah, di sini kita coba dari sini aja lah, kita nggak usah terlalu nebak-nebak, kita pakai perintah ini. Pertama kita coba, display operating system. Oh, jadi ini harus satu-satu. Display, masukkan. Coba kita dua perintah aja. Oh, nggak bisa, berarti harus display, kita masukkan, kita cari port berapa ya kira 80 aja lah, 80 bisa 80 set bisa. Coba kita cari ya, display operating system, open ini quit gak bisa, send transmit special character, status misalnya. Coba status, coba kita coba satu-satu ya. Oh berarti not connection ini bisa, status bisa, terus cari toggle pada sistem asal change status of special character, suspend telnet, invoke asabsa, change environment, penyiap informasi. Coba kita pakai tanda tanya. Ini buat kayak bantuan ya, gitu. Terus kita ya oke lah teman-teman, ternyata kurang lebih kayak gitu penggunaan dari telnet ya, cara-caranya. Tapi jangan khawatir, meskipun di sini nggak ada hasilnya, tapi gua percaya kok di Windows kalian ketikan cmd mungkin hasilnya hampir sama kayak yang tadi gua sebutin ya. Nah, untuk caranya penggunaan juga bebas, kan bisa ketikkan telnet, kemudian masukkan website yang kalian inginkan, kemudian masukkan port, atau bisa juga kalian ketik telnet, masuk ke mode toolnya, kemudian kalian masuk ke ketik help untuk melihat opsi bantuan apa aja yang disediakan, kemudian kalian bisa cari coba satu-satu. Nah oke, segitu dulu dari gua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.